di sini kita harus pasang seat belt karena kalau sebenarnya tidak apa-apa kalau nggak ditahu, tapi kalau ketahuan itu kita juga tidak tahu apa kita ditilang atau tidak. Tapi suatu ketika kita akan sadar ketika kita cek kotak box ada surat cinta dari polisi atau dari Samsat apalah namanya yang mengatakan kita ditilang gara-gara tidak pakai seat belt, dan itu lebih dari ratusan dolar gitu. Dan saatnya menuju ke Bakulan, toko bahan makanan orang Indonesia. Di sana kayaknya ada onde-onde biasanya ada di sana. Nah, sebelum habis saya harus beranjak ke sana. Oke? Ada pertanyaan? Sudah? Kalau ada silakan telepon nomor di atas ini. Saya boleh ikut? Enggak. Ini jalan apa namanya, Pak? Ini Cash Grove. Kita lagi di persimpangan jalan. Alhamdulillah nggak ada mobil dari sana. Ini namanya. Nah, di sini Hah? bisa kameranya. Kalau sudah lampu kuning, ya sudah berhenti. Nggak usah ditancap. Biasanya kan kalau kuning, biasanya Kalau di Indo, kuning. kalau di kampung saya kuning itu pertanda harus ditancap. Kalau ternyata pas saya di sini kuning itu tandanya melambat. Kalau tidak, itu bisa ditilang lagi. kena jepret. Ya, kalau lagi tidak beruntung kita kedapatan lampu merah dan itu ada kameranya, ya nggak apa-apa, kita dipoto. Dan kita tidak tahu apa itu ditilang atau tidak. Tandanya kita ditilang itu kalau sudah suatu ketika suatu hari nanti kita buka Mailbox? ya kotak surat, berharap kita apa gitu, ada surat, ada kiriman dari eBay, ada barang kan. Ternyata yang kita dapat adalah surat tilang. Kita baru pikir ini ditilangnya kapan? Oh, kapan? Aduh, Pak. Dan ini juga ada rambu-rambu jalan. Yang itu 60 ya 60, jangan lewat 60. Kalau lebih dan kedapatan polisi atau ada pengukur, ada kamera atau ada alatnya polisi yang mengukur kecepatan itu dideteksi, itu bisa ditilang. Itu ratusan lagi. Yang paling murah yang saya tahu yang paling murah tilang itu adalah tilang parkir. Itu ada yang kurang dari 100. Itu. Jadi sahabat-sahabat saya yang super, kalau berkendara patuhilah rambu-rambu lalu lintas, karena untuk itulah aturan dibuat untuk keselamatan kita. Gitu. Sekarang kita sudah sampai di Bakulan, ada Indomie. Parkir juga, jangan sampai kecilan. Parkir ini ada garisnya, jangan sembarangan. Iya, nggak boleh sembarangan. Oke, sudah sampai, Pak? Sudah sampai lah. Ini nanti saya mau perkenalkan di ini lewat bundaran. Oke. Kita lewat jalan Apa? Winston Avenue. Ini punya Right? Winston. No, Penang Avenue. Penang atau Pening? Penang. Nah, ini adalah suasana rumah-rumah
ada rambu stop, ya harus stop walaupun jelas-jelas nggak ada mobil, walaupun sejenak. Kita harus stop dulu karena ada rambu stop. Kalau misalnya ada rambu stop terus kita lihat nggak ada mobil, nggak ada kendaraan lain, kita tancap aja, terus kita beruntung ada polisi ya bisa ditilang lagi. Nah, kita sudah berada di Winston Avenue. Nah, di depan ada bundaran. Ini saya akan mengajar Tina bagaimana caranya lewat bundaran. Kita harus lihat sisi kanan dulu. Kita harus dahulukan jalan di kanan. Kalau kanan kosong baru lanjut. Bundaran lagi. Kita lihat, kita harus perhatikan dari sisi kanan. Dari sisi kanan dulu. Kalau ada mobil dari sisi kanan, ya kita harus berikan kesempatan. Kalau kosong, ya kita berhak. Sisi kiri akan nunggu kalau kita ada di situ. Oh. Nah, ini sini teratur. Harus lewat kanan. Ini sudah masuk Bass Road. Kita akan masuk di Castle Street. Nggak boleh lewat. Ini sudah 2 kali saya lihat orang ditilang di jalan ini. Makanya saya trauma, harus waspada. Ini salah satu jalan yang menurut saya rawan tilang. Rumah-rumah di sini. Ya, itu perumahan yang sebelah kiri itu yang cantik. Orang naik sepeda itu nyaman di sini, orang naik sepeda karena trotoarnya bagus. Memang disediakan untuk pejalan kaki dan kadang bisa digunakan untuk yang pakai sepeda atau kursi roda, kursi apa tuh? Kursi roda ya? Iya. Iya. Motor untuk difabel. Lintas harus dipatuhi. Itu bukan suara rem. Saya akan banting di sini. Kosong. Oh. Untung pakai seat belt. Oh iya, kalau nggak pakai seat belt itu ya sudah terlempar. Sini kita belok. Lihat tangan. Sebenarnya nggak terlalu cepat sih, cuma ekspresinya yang Terlalu lebay. enggak, karena katanya Deddy Corbuzier, pendidikan, apa gunanya pendidikan? Bukan untuk ini, untuk sukses. Itu karena kesuksesan itu tidak dijamin dengan pendidikan tinggi katanya. Tunggu dulu, saya konsentrasi ada. Tapi pendidikan itu gunanya katanya supaya kita nggak alay. Iya, gitulah Deddy Corbuzier. Yang tidak alay. Yang tidak alay dia, karena sudah berpendidikan tinggi. Tapi betul itu, saya sepakat. Nah, inilah salah satu kelebihannya mobil ini, mobil Tina. Bukan mobil saya nih, mobil Tina. Yaitu tidak power steering.